Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya. Di tahun 1900-an itu yang mendominasi penyakit menular. Penyakit menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman, virus, bakteri. Nah, di tahun 2000, seiring waktu berjalan, segala sesuatunya semakin modern. Nah, telah terjadi pola penyakit yang berubah. Penyakit tidak menular, dan biasanya ini akibat gaya hidup manusia yang kurang sehat. Jenis pola penyakit tidak menular: hipertensi, kadar gula darah yang tinggi, bahkan tidak terkontrol, dia tidak sadar. Kadar kolesterolnya tinggi, gangguan paru, dan itu seperti apa yang mengganggu, yang menyebabkan penyakit tidak menular ini muncul? Yang pertama, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur. Nah, kanker paru, gangguan paru ini pencetusnya merokok tadi. Mungkin akan sulit kalau kita bilang, jangan merokok, sulit ya Pak ya. Tapi apa yang Bapak bisa lakukan sebagai seorang perokok untuk melindungi sesama kita? Jangan merokok di dalam ruangan. Jangan merokok ketika ada keramaian. Merokoklah menjauh dari keramaian. Karena asap rokok yang dihasilkan dari rokok yang dibakar itu akan merusak paru-paru teman kita yang sebelah. Kasihan ya Bapak Ibu. Buang air besar sembarangan, kain doang, masih ada PR kita bersama. Belum stop ya Bu. Masih ada Bu, nah, mungkin di sini sudah punya jamban semua, sudah buang air besar pada tempatnya, tetapi faktanya masih ada. Ya Pak Kades, masih ya Pak ya, buang air besar. Selama perilaku buang air besar sembarangan masih belum bisa dikapitalisasi, akan muncul masalah yang kadang tidak terduga oleh kita. Dan bulan ini sudah dibuktikan omongan saya yang selalu saya keluarkan tiap tahun ketika ada pertemuan, saya selalu bilang, hati-hati, perilaku tidak baik akan memunculkan penyakit yang kadang kita tidak sadari. November 2020 muncul kembali kasus polio yang sejak 2014 dinyatakan Indonesia tutup, tidak ada kasus polio di Indonesia. November 2022 bulan ini sudah muncul satu kasus polio. Ingat Bapak Ibu kejadian COVID-19? Dulu hanya dimulai dari angka 2 ya Bu ya. Hanya 2 orang penderita COVID di Jakarta orang COVID. Bayangkan sekarang 2 jutaan. Kasus satu polio, kalau kita abai dan kita tidak peduli, ini akan muncul banyak. Kenapa ini saya hubungkan polio dengan buang air besar sembarangan? Virus polio itu hidup di saluran cerna manusia. Manusia setiap hari kan akan buang air besar. Oke? Buang air besar, kotorannya harusnya disimpan di septic tank. Ini kalau buang air besar sembarangan, dia nggak punya jamban, dia akan buang air besar di sungai atau di hauma. Artinya tercemar lingkungan. Kita tidak tahu seorang yang buang air besar ini Bapak Ibu ternyata dalam tubuhnya ada virus polio. Nah, menyebarlah dari itu. Paling banyak itu kena dari air. Kenapa? Ketika dibuang ke sungai, airnya kemana? Mana tidak bisa terkendali. Anak-anak nanti di sana kena. Kenapa? Masuk ke dalam mulutnya tanpa sadari ketika berenang. Ya kan? Ibu-ibu saat mencuci pakaian, padahal itu sungai sudah tercemar oleh BAB-nya orang yang dia tidak tahu dia terkena virus polio. Apa bahaya virus polio Bapak Ibu? Dia menyerang sel-sel manusia di bagian tungkai, menyebabkan lumpuh layu dan bisa permanen tidak bisa berjalan. Makin kecil kakinya, akhirnya tidak bisa jalan. Itu yang polio. Membayangkannya saja mengerikan. Jadi kalau masih ada saja buang air besar sembarangan, artinya kita masih memberi lahan subur ketika polio itu nanti muncul. Sekarang ada di TV Bapak Ibu, Kabupaten TV Aceh dan Daung Aceh itu Jakarta atau Toba aja bisa kena COVID-nya ya, karena sama-sama sifatnya virus.
polio itu disebabkan oleh virus polio. Jadi kalau kita kasih lahan yang subur masih welcome dengan seperti ini, kita tidak tahu, artinya kita sangat beresiko dengan polio air Mas. Jadi gerakan masyarakat yang intinya dilakukan harus bersama-sama. Ini sebenarnya bisa men-skip semua masalah. Semua harus ambil alih. Jangan, oh udahlah itu tugasnya pemerintah itu. Dok mah Pak Kari, Dokter Raka, Nesli. Aduk mah kapal puskesmas sudah bisa. Semua harus gabung Bapak Ibu. Pemerintah desa, puskesmas, PKK, atau mitra kerja desa yang lain, masyarakat, semua harus ambil peran. Ya, kenapa semua harus ambil peran? Karena semua lintas ini, semua lapisan masyarakat punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kami pakai kemampuan kami di sini. Pak Haris pakai kemampuannya di sini, masyarakat pakai kemampuannya di sini. Ketika ada muncul masalah, semua ambil peran ini bisa tuntas. Tapi kalau semua abai, puskes sibuk sendiri, pemerintah desa sibuk sendiri, masyarakat sibuk dengan kegiatannya, ini muncul masalah yang tadinya kecil, tidak ada yang peduli, besar. Suatu saat akan jadi monster yang bisa membunuh manusia. Inilah germas yang sesungguhnya. Ya, supaya kualitas hidup kita lebih baik. Oke, nah, germas ini banyak sekali yang ditawarkan. Kalau kita sudah jadikan budaya hidup sehat, yang pasti kesehatan kita akan terjaga. Jauh dari kata sakit, nggak ada lagi keluar uang untuk berobat. Ya kan Bapak Ibu, kita bisa produktif cari uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Oke, kalau germas menjadi budaya desa Paindruan, masyarakat itu paling nggak bisa mengolah sampah. Kalau ada sampah, ambil sampah buangkan ke sana. Kalau semua ini tangan masyarakat desa Paindruan seperti ini desa Paindruan akan bersih. Gak harus aja kotoran, enggak. Kalau kita itu sampah ini, nanti ada sampah buang ke sana. Bersih. Ya, sampah ini penyumbang masalah kalau kita abaikan. Kalau kita anggap ini sesuatu yang udah beda di situ buang, enggak. Ya, barang bekas pakai akan jadi baik kalau kita dia berlaku baik. Seperti yang depan Bapak Ibu ini sampah atau barang bekas pakai yang nanti bisa menjadi pengganti media tanam sayur. Tapi kalau tadi ini dibuang sembarangan oleh manusia, nah kalau udah guna buang, dia akan menimbulkan perlawanan bagi umat manusia. Apa yang akan dilakukan? Dia akan menjadi tempat tumbuh penyakit. Yang datang hujan, ternampung air, hinggap nyamuk yang jenisnya agetik, ya kan? Jadi menggigit masyarakat desa Paindruannya kena gigit. Itu dia kalau barang bekas pakai atau siapa diperlakukan dengan baik. Ya, kita harus jaga lingkungan supaya lingkungan menjaga manusia. Hidup itu timbal balik. Kita jangan mau enak aja tinggal di lingkungan, tapi kita apa dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kan lingkungan sudah memberikan tempat hidup. Yuk kita jaga mereka. Nah, germas itu bentuknya banyak. Kalau mungkin yang selama ini yang Bapak Ibu kenal, senam, hipertensi, dicek darahnya itu betul. Bentuk germas banyak. Pilar-pilar germas itu banyak sekali, banyak bentuknya. Ya, hari ini kami ambil yang dari nomor 4 yang warna pink. Ya, bentuk dari penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Ini kami ambil temanya tahun ini kenapa? Membantu pemerintah Kabupaten Toba bagaimana menangani stunting di Toba, khususnya di Kecamatan Balikpapan. Kami fokus ini. Bukan berarti kita akan meninggalkan yang lain. Tetap silakan aktivitas fisik, tetap silakan jaga lingkungan, Bapak Ibu ya. Ini dia. Nah, kalau tadi seluruh masyarakat desa Paindruan Ibu sudah paham sebenarnya pangan sehat itu yang seperti apa, bagaimana mengolah yang baik, setiap hari harus dimakan atau tidak. Kasus ini nggak akan muncul Bapak Ibu di desa Paindruan ya. Kalau masyarakat desa Paindruan paham dan komitmen setiap hari harus ada nasinya, ikannya, sayurnya, buahnya, nanti nggak akan muncul Bapak Ibu di desa Paindruan. Pendek tidak sesuai dengan umurnya. Wasting apa kurus, baik kurus tidak akan muncul di desa Paindruan. Tidak akan ada lagi anak-anak Paindruan yang lahir dengan berat badan yang rendah. Tidak akan ada lagi wanita usia subur di desa Paindruan yang dengan anemia padahal sudah banyak tambah darah. Tidak akan ada lagi ibu hamil dengan kurang energi kronik. Kalau setiap hari dia komitmen makan sehat 4 kali, nasi, ikan, sayur, buah, ikan bisa diganti telur boleh atau sumber protein yang lain. Ya, Bapak Ibu, ini dia kalau sebenarnya kita komitmen menerapkan makanan sehat. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, stunting kami bergerak atas kasus ini. Stunting itu Bapak Ibu kondisi gagal tumbuh seorang anak akibat asupan gizi dalam tubuhnya tidak optimal diberikan oleh keluarganya, dan ini sudah terjadi dalam jangka panjang, ditandai dengan pendek.
Kenapa kita harus takut dengan stunting Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa Pak harus takut? Bapak harus takut dengan stunting kalau anak penggol ini ada yang stunting Pak? Kenapa takut? Apa hanya perkara fisik pendeknya saja? Banyak orang pendek, tampang-tampang, jago-jago, bisa bilang. Jadi sebenarnya di belakang stunting ada masalah ya. Gagal tumbuh itu nggak hanya masalah badannya saja. Ketika tumbuhnya ke atas tidak cukup, artinya ada lagi yang nggak cukup tumbuhnya yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Apa itu? Pertumbuhan. Itu sebenarnya yang paling membahayakan. Tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang bisa dilihat dengan mata telanjang adalah badannya. Jadi ketika kita tahu anak ini pendek, berarti di dalamnya juga ada yang gagal dalam pertumbuhannya. Sel otaknya. Jadi stunting yang paling takuti adalah ketika tidak ditangani anak ini, dia beresiko akan mengalami kemunduran kemampuan intelektual, kemampuan kognitivitasnya, kemampuan seorang anak dalam menerima informasi, mengolah informasi, dan biasa dipakai saat dia masuk usia sekolah. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada anak 10 kali diajari Bapak Ibu gurunya bilang 1, 2, 3, 4, 5, dia susah nangkep. Bukan dia nggak mau belajar, tidak. Ada seperti itu, ya. Sampai kadang dicubit sama orang tuanya. Orang tuanya introspeksi waktu dia kecil dulu gimana dengan kasus giginya. Sudahkah dikasih hak anak ini mendapatkan asupan gizi yang optimal? Bisa jadi orang tuanya tidak paham. Biasanya stunting ini paling banyak diderita oleh anak-anak yang tidak diberi ASI eksklusif sama orang tuanya 0 sampai 6 bulan. Begitu seorang anak lahir Bapak Ibu ke dunia, makanan terbaik di dunia itu hanya satu, air susu ibunya. Tidak ada ya. Dan Tuhan sudah persiapkan itu dan titipkan itu pada seorang perempuan. Tapi apakah wanita itu menyampaikannya kepada sang anak yang merupakan haknya mendapatkan ASI? Kebanyakan sudah tidak dengan alasan tidak ada ASI-nya, saya kerja, kan Ibu. Padahal mereka sudah banyak edukasi. Kalau kita kerja, kita bisa pakai prinsip pumping, ya kan Bu? Dipompa. Banyaklah di YouTube kasih contoh, dipompa, disimpan di freezer, ya kan? Ibunya kerja, 12 jam pun bisa tahan Ibu. Kalau di freezer itu berbulan-bulan, 6 bulan tahan di freezer. Ya sebenarnya nggak ada alasan kalau kerja. Ya, ASINya sedikit. Prinsip ASI Bapak, dibantu orang istrinya di rumah. Ya, kalau istri itu stres, kecapean dan merasa tertekan, diam-diam, ASINya produksinya akan kurang. Kenapa? ASI itu dipengaruhi oleh hormon. Hormon dipengaruhi oleh kondisi psikologis manusia. Jadi kalau dia happy, merasa didampingi oleh sang suami dan keluarga terdekat, ASINya akan banyak keluar. Ya, makanya begitu lahir, si istri ada istilah masa nipas, 40 hari pertama, ini mohon dibantu sang ibu. Ya, ketika anaknya sudah bangun, bapaknya bisa ngomong sebentar atau ibunya, supaya sang ibu bisa istirahat sebentar. Si bapak bisa ambil alih rumah tangga sebentar saja, nyucikan, masakkan, ya. Biarkan dulu si ibu jadi ratu sebentar saja. Supaya apa? Proses pemberian ASI eksklusif berjalan lancar. Kalau ini sudah lancar di masa nipas, lancar terus itu ya. ASI pemberiannya sering dan tidak sudah 3 kali sehari, 4 kali sehari. Sering. Kapan bayi minta kasih? Semakin sering dirangsang payudaranya, putingnya semakin banyak yang bocor. Itu semakin jarang dihisap oleh mulut bayi, yakinlah ASI itu akan turun. Karena tadi diatur oleh otak dan hormon seorang wanita. Ya, ini dia prinsip ASI. Ya, dan mohon berikan ASI sampai 24 bulan. Untuk cegah stunting yang kita ajarkan Pak Kades dan Bapak Ibu, sumber protein hewani. Sumber protein ada 2 Bapak Ibu ya, nabati 1, hewani 1. Contoh nabati itu tahu tempe, hewani telur, ikan laut kah, tawar kah, atau daging. Terus nggak bagus ya, merujuk tak makan tahu tempe bagus. Hanya saja ada kekurangannya. Ketika kita makan yang protein nabati, tidak terserap seluruhnya oleh tubuh manusia. Tapi kalau protein hewani ketika kita makan hampir 100% diserap oleh tubuh manusia. Jadi memang lebih cocok tubuh manusia ini dengan jumlah protein hewani. Jadi yang nabati tadi lebih banyak yang nah, itu dia makanya ketika ada kasus stunting yang dikejar, ayo protein hewani supaya apa? Ketika ibu kasih satu mangkok diserap. Kami hadir memberikan solusi. Harapannya kita mau sama-sama nyoba. Karena memang
Ini sudah saya lihatnya dari YouTube dan saya tertarik seperti simpel. Ya, budidaya lele sayur pakai ember juga ada stamina dan nutrisi. Harus juga dengan gulai super cantik. Bergampang aja sih. Kenapa kami pilih budidaya lele? Tadi kami tertarik dengan kata sumber protein alami. Kami cari-cari selama apa kira-kira yang gampang dibudidayakan oleh masyarakat desa yang ada di kecamatan Lele. Makanya kami berpikir kan lele, karena kami banyak dapat literatur dari lele. Lele ini bibitnya lebih mudah kita temukan yaitu dibandingin dari samping nanti di warna ya, atau dipesan sama yang dilakukan. Oke? Atau mungkin ibu ada yang lain boleh silakan, tapi kami hanya promosikan ini karena ini yang kami dapatkan referensinya. Sayur, jangan ada lagi bahasa. Hari ini kami nggak makan sayur, Bu. Kenapa? Lupa aku makan. Aduh, jauh kali. Mau makan. Gak sempat aku motif. Jadi, off lah dulu satu hari ini makan sayur ya. Enggak. Jadi nggak ada lagi kata off. Ketika ini kita pakai ember tadi ada nanam sayur. Setiap hari kita punya stok sayur. Lupa kalau nanti ibu bisa ketik. Menunggu nanti ada waktu. Nah, oke. Ember siapa sih nggak punya ember? Ini adalah menjawab banyak keluhan masalah. Jangan dong tanam nami 2 juta, jangan dong dia kolam nami, jangan dong rumah nami. Mana mau bikin budidaya lele? Ya kan? Mau bikin kolam pun lahan sudah sempit. Kita pakai ember. Nah orang sudah contohkannya, sudah kita coba yang baik. Tujuannya untuk mencegah. Bahannya gampang sekali Bapak Ibu. Nah ini dia. Ini ada sudah disediakan, ada stok juga. Ada ini tadi. Barang bekas pakai yang saya katakan, ini minuman kapasnya yang sudah dibuang. Bisa juga yang model aqua, yang penting bahannya plastik. Dan bisa nampung tanaman. Di dalamnya ada kayu arang. Oke? Ini pong diisi air Bapak Ibu. Air bersih, jangan air. Di sini sumber air kita ada kapang? Enggak ya? Oke. Jangan air pump, air bor bisa diisi air. Nah setelah itu, ini tadi cup ini dilubangi pakai solder. Bagian bawahnya. Oke, kenapa? Ini nanti akan kita letakkan di dalam tong. Sehingga nanti air yang di dalam tong akan mengalir ke dalam cup ini dari bawah. Jadi kita nggak capek-capek lagi nyiram sayurnya. Oke? Nah, kita pakai ini kawat jemuran yang sisa-sisa. Ini kita pakai berangkat pakai aja Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada boleh dibeli. Kita bentuk seperti ini biar bisa ini nyantol. Contoh kalau untuk aqua mungkin nggak boleh seperti ini. Kenapa? Aqua itu kan dari bawah ke atas bentuknya sama. Ukurannya kita lulus mau kan karena ini kecil ini gede kan salah nyantol. Jadi kalau aqua saran saya jangan seperti ini modelnya, dilobangi saja aquanya kan Bapak Ibu, masukkan dari sini kawatnya bengkokkan, ya udah nyantolkan. Intinya ini bisa nyantol di tong atau di ember seperti itu. Oke, diisi dengan kayu arang. Oke, nah jadi kita nggak pakai media tanah lagi. Nah ini saya bikin di dalam ya Bapak Ibu supaya bisa lihat saya bikin di luar modelnya. Nanti kalau ada yang menerapkan jangan bikin di luar ya Bu. Jadi saya harusnya di dalam ini biar Bapak Ibu bisa lihat contohnya saja. Ini bikin di dalam. Semakin besar tongnya, semakin banyak lele yang akan Bapak Ibu budidayakan. Semakin banyak nanti kap plastik Ibu bisa pakai untuk budidaya sayur. Ini saya kasih contoh sedikit aja cuma 6. Nah, air sudah diisi, kap plastik sudah diisi dengan kayu arang. Apa yang kita lakukan? Isilah ini dengan sayur yang akan kita besarkan, kita budidayakan. Kami pilih dari ini kangkung, masukin seperti ini. Oke, kami dapat ini. Saya sangat tertarik mengambil ini. Saya bagikan dulu sama masyarakat yang ada di Kecamatan Balige. Beta Adung dan saya rasa ilmu ibu dan bapak lebih jago dari kami soal tanam menanam, ya kan? Kami biasanya jagonya di kesehatan. Cuman kami memberanikan diri mencoba ini. Saya harap juga masyarakat Desa Penyuan juga punya nyali besar untuk mencoba ini. Oke, setelah itu masukkanlah bibit lele yang Bapak Ibu sudah beli ke dalam tong ini. Tutuplah dengan rangka. Tunggu 2 bulan sudah bisa panen. Tetap dikasih makan. Jadi nggak kasih makan ya Bu. Sama seperti perlakuan kolam ya. Jadi ini adalah metodenya bagaimana kolam itu kita pindahkan ke dekat rumah kita. Oke, sambil marah gak ada anak tahu kubu di kabarin-barin lele. Jadi dia bikin di halaman rumahnya saja. Ada ember yang kecil-kecil di akhirnya bikinnya seperti ini. Jadi bisa ini saya rasa simpel kali ternyata. Kalau mau belajar tuh ternyata enak sekali zaman sekarang ya kan, nggak perlu lagi ke apa? Ke perpustakaan khusus kan jauh-jauh dari kita. Dari buku saya tahu ya, saya mau baca. Harapannya ini kalau kita mau coba, memang pasti akan kegagalan pasti ada. Tapi kalau kita semua mencoba, kalau kita berhasil kita buatkan buat yang lain. Artinya semua masyarakat desa yang ada di Bali ini nggak ada lagi nggak sayur,
Ya kan? Ya gak usah satu cuma makin banyak embernya nggak terpakai. Udah lama udah banyak kan ember mobil gitu kan Bu. Ya kan bisa. Ini adalah ada kemauan untuk mengusahakan semua. Tidak mau menunggu saja. Udahlah kita tunggu aja lah Pak Kades ngasih bantuan. Tidak semampu apapun negara. Dan Ibu, duitnya banyak, 200-an juta Bu. Sebanyak apa sih uang negara itu bisa membiayai semua? Artinya kita dikasih kemampuan jasmani sehat, rohani sehat, ya kita bergerak bersama. Oke, kami semua untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita kelak menjadi generasi penerus yang unggul. Di Indonesia akan tetap selamanya ada dipimpin oleh orang yang cerdas. Masyarakat yang hadir pada pagi hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih dari pemerintah desa yang datang dari tempat rumah kita masing-masing untuk mendengarkan arahan dan bimbingan dan pengetahuan dari ibu tanda kutip Balige supaya kita laksanakan betul-betul. Sebenarnya itu Bermas meluas, bukan bukan seharusnya itu seperti yang Ibu katakan tadi, baik itu senam maupun itu tanaman, dan begitu juga terdahulu opung-opung kita sudah laksanakan sebenarnya, tapi kita tidak sadar. Dan memang setelah itu kita Desa Binaan PKK Kabupaten Toba, kita sudah dibina dahulu itu melaksanakan toga. Tapi memang kita masyarakat kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang kita itu tidak sadar atau tapi sebenarnya yang terakhir Nabi ibu ini nama bensin pel tanaman kangkung, begitu juga itu di pot dibuat juga itu ikan lele sederhana. Buat itu sayur. Kalau manusia nak beli dan memang ekonomis. Apalagi dua kali ini kalau bapak mungkin agak kurang pas Tuhan, ayah anak terus bang sobat. Isu beno ni persiagaan na nilehon ni yang nasihat tatong kaparawahon ni kaparawahon taulahon ataboy mensejahterakan hidup sehat di keluarga kita masing-masing. Jadi kami dan masyarakat terus ibu yang terima kasih sudah terapkan ilmunya. Mudah-mudahan kami masyarakat Desa Paiduan melaksanakannya di kemudian hari. Sekian singkat dari pemerintah desa sekaligus mewakili masyarakat. Horas. Bule super cantik di Desa Paiduan. Ayo hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat, salam sehat, salam makan raja. Horas. Terima kasih tepuk tangan. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah
hidup sehat awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Sehat diawali dari saya.